Investasi adalah kunci buat menggandakan passive income dan meningkatkan kekayaan. Warren Buffett bilang, kalau investasi itu ibarat berhemat di saat ini supaya di masa depan kalian bisa dapat lebih. Kalau kalian rutin investasi, maka kalian bakal diuntungkan oleh yang namanya snowball effect, di mana modal yang kalian investasikan bakal terus berlipat ganda seiring berjalannya waktu. Gak masalah walaupun kalian karyawan gaji UMR yang cuma bisa sisihkan 100.000 per bulan, tapi yang paling penting adalah mulailah berinvestasi dari sekarang. Di video ini, gue bakal share tentang pilihan investasi yang paling cocok buat pemula berdasarkan pengalaman gue selama 18 tahun terakhir. Gue bakal bagi jadi 4 chapter biar kalian ngerti dan gak melewatkan kesempatan ini. Ayo lipat ganda kekayaan kalian sekarang juga dengan investasi. Number 1. Invest based on your age. Investasi, entah apapun bentuknya, pasti akan selalu ada yang namanya risiko. Dan banyak orang yang nggak tahu kalau sebenarnya usia kalian itu menentukan banget untuk seberapa besar risiko yang bisa kalian tanggung dalam investasi. Ada sebuah rule of thumb yang dipakai di dunia investasi namanya Rule of 100. Misalnya umur kalian 30 tahun, maka 100 dikurangi 30 jadi 70%. Nah, 70% ini adalah maksimal alokasi dana atau portofolio yang boleh kalian masukkan ke investasi high risk, yaitu saham dan reksadana saham. Sedangkan 30% sisanya kalian harus alokasikan ke investasi low risk, bisa ke ORI atau sukuk, reksadana indeks, RDPT, dan RDPU. Alokasi investasi kalian ini harus disesuaikan seiring dengan bertambahnya usia. Misal, kalau umur kalian udah nambah jadi 40 tahun, maka portofolio saham harus dikurangi jadi maksimal 60% aja, dan investasi low risk-nya dinaikin jadi 40%. Kenapa sih porsinya harus di-adjust sesuai umur? Karena semakin dekat dengan usia pensiun, maka kalian punya waktu yang lebih sedikit buat recover kerugian kalau bursa saham drop dan nilai saham merosot. Kalian harus ingat kalau rasio ini nantinya perlu kalian sesuaikan lagi, bisa naik atau bisa turun, tergantung dari toleransi khusus kalian. Misal, kalau kalian udah paham tentang saham, atau kalian berencana buat kerja melewati usia pensiun, ya kalian bisa perbesar rasio investasi di high risk aset tadi. 2. Define amount of money to be invested. Oke, kita mesti ngobrol dulu tentang uang yang nggak boleh kalian investasikan. Pertama, itu adalah dana darurat kalian. Ini tuh adalah uang yang kalian butuh dadakan buat pengeluaran nggak terduga. Misalnya kayak biaya medis atau perbaikan kendaraan. Besarnya dana darurat ini tuh sebenarnya bervariasi tergantung masing-masing orang. Tapi paling nggak harus bisa buat mengcover 3-6 bulan pengeluaran bulanan kalian. Kedua, uang yang nggak boleh kalian investasikan itu adalah uang untuk tujuan jangka pendek. Misal, uang buat DP rumah atau buat bayar uang sekolah anak. Investasi, terutama pasar saham, itu besar kemungkinan bakal selalu naik dalam jangka panjang. Tapi buat jangka pendek, harga saham tuh bakal banyak fluktuasi naik turun. Dan penurunan harga sampai 20% dalam jangka pendek itu bukan hal yang aneh. Jadi kalau kita ambil contoh tahun 2020, waktu pandemi COVID kemarin, bursa saham Indonesia itu anjlok lebih dari 30% loh. Cuman dalam 3 bulan, walaupun akhirnya bisa recover lagi. Jadi, again, do not invest any money you cannot afford to lose. 3. Beli saham sendiri atau beli reksadana saham. Buat investasi kalian di aset low risk, itu nggak bakal banyak drama dan bisa kalian kelola sendiri. Kalian tinggal googling aja, sekarang tuh banyak banget platform-platform online di Indonesia yang bisa bantu kalian buat investasi di ORI, sukuk, reksadana indeks, RDPT, RDPU, cuman dengan beberapa kali klik aja. Sedangkan kalau buat investasi high risk di saham, itu ada 2 cara. Pertama,
Either kalian titipin duit kalian di manajer investasi lewat reksadana saham, atau yang kedua, kalian jadi retail trader atau retail investor dengan cara kalian beli langsung saham perusahaan yang kalian mau via aplikasi online sekuritas. Investasi langsung di saham perusahaan itu sebenarnya ngasih cuan yang jauh lebih gede dibandingin nitip dana di reksadana saham. Saham itu bisa naik 20-30% dalam 1 tahun. Dan buat saham-saham yang growth tinggi, itu bisa ngasih 20-30% cuma dalam beberapa bulan doang. Sedangkan kalau reksadana saham, returnnya jauh di bawah itu, paling cuma 6 atau 7%. Tapi kalian harus ingat, kalau investasi langsung, resikonya juga lebih tinggi. Ada sebuah unspoken rule di dunia saham yang namanya Triple 90 Rule. Rule ini bilang kalau 90% traders itu bakal kehilangan 90% uang mereka hanya dalam waktu 90 hari sejak buka akun. Ada sebuah survei menarik yang dipublikasikan oleh EMF pada bulan Oktober 2014. Dari observasi mereka selama 4 tahun terhadap hampir 15.000 orang aktif traders, didapat fakta bahwa lebih dari 89% retail trader itu mengalami kerugian. Dengan rata-rata kerugian per orang hampir 11.000 euro, atau kalau dirupiahkan dengan kurs saat ini sekitar 178 juta. Kalau ditambahin efek inflasi dari 2014 sampai sekarang kayaknya udah di atas 200 jutaan per orang ruginya. Nah, fakta ini juga konsisten dengan hasil survei sejenis yang pernah dilakukan Badan Regulator Investasi Polandia di 2012. Yang bilang kalau 82% investor mereka itu juga mengalami kerugian. Tapi ini bukan berarti kalian harus menghindar dari investasi saham. Buat pemula, gue saranin titipin duit kalian di reksadana saham dulu aja, sambil belajar trading dan investasi saham di virtual account. Nah, kalau di virtual account udah bisa cuan konsisten, barulah buka akun real buat trading dan investasi saham sendiri. Pesan gue, jangan gampang terpengaruh omongan orang dan berhati-hatilah dalam mengelola uang kalian. 4. Fokus on long-term investment. Salah satu kesalahpahaman yang umum dalam dunia investasi adalah bahwa banyak pemula yang berpikir kalau yang namanya investasi itu harus bisa ngasih keuntungan besar dan cepat nggak pakai lama. Padahal sebenarnya investasi yang baik itu perlu waktu dan kesabaran. Semakin lama jangka waktu investasi, maka semakin kecil resiko kalian. Ini karena ada lebih banyak waktu buat pasar saham untuk recover dari fluktuasi jangka pendek. Strategi paling manjur buat cuan di pasar saham adalah dengan beli saham perusahaan yang fundamentalnya baik, di harga yang wajar, pertahankan saham tersebut selama bisnisnya masih bagus, dan gak usah pedulikan apa yang terjadi dengan pergerakan harga harian. Hal terbaik dan mungkin yang tersulit yang harus kalian lakuin kalau investasi di saham adalah untuk mengendalikan diri dan gak usah terlalu sering mantau investasi kalian. Karena investasi itu sama kayak nyari harta karun. Kalian harus sabar dan berpikir jangka panjang. Kecuali kalau kalian pengen nyoba spekulasi di day trading. Oke, itu aja saran investasi pemula versi gue. Always do your own research and pelajari dulu sebelum kalian investasi entah apapun itu. Stay safe dan pilih investasi yang cocok sama risk profile kalian. Oh iya, buat kalau ada yang kepikiran, sekarang masih aman gak sih kalau investasi? Soalnya kan lagi rame banget tuh yang ngomongin 2023 bakal jadi tahun resesi ekonomi Indonesia dan dunia. Nah, tonton video ini sampai habis biar kalian tahu kalau resesi 2023 adalah peluang emas buat melipat gandakan kekayaan kalian. Thank you for watching and see you on the next video.